Aku ini pindah dimensi. Bagaimana aku bisa berbaring dengan pria asing? Apa-apaan ini ceritanya? Selamat kamu masuk ke dalam buku. Identitasmu adalah selir yang diasingkan. Tantangan saat ini adalah mengacaukan istana. Untuk kembali ke dunia nyata. Segera selesaikan tantangan ini. Apa? Aku jadi selir yang diasingkan. Aku juga mengacaukan istana. Siapa ini? Tokoh antagonis dalam novel Permaisuri Jin. Wei Xiang SI, kamu seller yang diasingkan. Bersenang-senang dengan pengawal. Mengacaukan istana. Panggil orang. Potong kepalanya. Bukan, dengar penjelasanku. Aku tidak bersamanya. Aku baru datang langsung mati. Aku tidak mati. Apa yang terjadi? Gagal melewati tantangan. Silakan coba lagi. Selesaikan tantangan pertama mengacaukan istana. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Ya Tuhan. Kenapa orang lain pindah dimensi? Selalu kaya dan mulia, tapi giliran aku malah jadi selir yang diasingkan. Langsung ketahuan di tempat tidur. Apa-apaan ini awal yang mengerikan. Permaisuri Jin akan tiba. Dalam 3 menit. Segera bersiap untuk tantangan. Sudahlah, tidak mungkin dia menunggu mati. Permaisuri Jin dan pasukan pengawalnya segera tiba. Tantangan ini harus aku hadapi. Tidak bisa cepat-cepat. Pergi. Ini. Masuk. Sembunyikan diri. Kamu ini Wei Xiangxi. Bisa-bisanya selingkuh dengan pengawal. Mengacaukan istana. Jemput dia. Penggal Wei Xiangxi ini. Bukan, kok bisa langsung bilang begitu? Kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Awas aku laporkan kamu. Mata yang mana yang melihat aku dengan siapa? Mengacaukan istana. Minggir. Si selingkuh ada di sini masih mau ngomong apa? Jemput dia. Penggal dia. Gagal melewati tantangan. Gagal. Aku. Bisa nggak sih kamu? Penggal. Penggal. Gagal melewati tantangan. Gagal. Nggak bisa. Aku nggak boleh menyerah begitu saja. Hanya sebuah cerita mengacaukan istana. Masa bisa mengalahkan aku, seorang mahasiswi abad ke-21? Seperti aku ini. Karena nggak bisa menghindar, maka aku harus mengambil langkah yang tak terduga. Diam. Semuanya ikuti rencanaku. Kamu ini Wei Xiangxi. Bisa-bisanya selingkuh dengan pengawal. Mengacaukan istana. Permaisuri. Makanan boleh sembarangan, tapi omongan jangan sembarangan. Kamu bilang aku mengacaukan istana. Ada buktinya nggak? Masih berani membantah. Si selingkuh sudah duduk di ranjangmu. Masih mau mengelak. Permaisuri. Hamba bertemu dengan Niang-Niang. Ini adalah pelayan baru di istana dingin saya. Cui Zui. Udara terlalu dingin. Saya meminta Nona Cui Zui menghangatkan tempat tidur saya. Ada masalah apa? Ternyata orang-orang di novel dan film semua buta. Bahkan pria yang menyamar sebagai wanita tidak bisa melihat. Untungnya IQ saya 208. Ide yang begitu luar biasa. Hanya orang jenius seperti saya yang bisa memikirkannya. Bagus sekali kamu Wei Xiangxi. Kamu sudah terlalu lama di istana dingin. Berani makan bersama pelayan. Mengotori istana belakang. Makan bersama. Cui Zui menghangatkan tempat tidurmu di malam hari. Kalian berdua bersikap ambigu. Saling melirik. Bukan makan bersama apa. Mengotori istana belakang sungguh tidak bisa dimaafkan. Dad Eng, bunuh dia. Bukan teman. Kenapa kamu mendukung semua pasangan? Kalian orang zaman dulu begitu terbuka ya? Kamu sudah mati 99 kali. Kartu kebangkitan sudah habis. Mari sekali lagi. Kamu akan hilang selamanya. Tidak akan pernah kembali ke dunia nyata. Jangan ngomong kosong. Berani coba sendiri. Baru mulai sudah susahnya setengah mati. Benar-benar.
Sudahlah. Menyerah saja. Biar saya kasih petunjuk. Pergi jalan-jalan. Mungkin ada petunjuk baru. Pergi. Ia pergi. Kenapa saya tidak terpikir? Ayo. Tidak bisa dibuka. Cepat, cepat, cepat. Semakin jauh, semakin baik. Baik. Baiklah kamu Wei Xiangxi. Kamu ternyata berselingkuh dengan pengawal, mengacaukan istana. Jangan ngomong sembarangan. Mata mana yang melihat di ruangan ini? Ada pengawal apa? Bukan cuma aku sendiri. Masih berani membantah. Aku tadi jelas melihat bayangan seorang pria keluar dari jendela. Pasti itu pria yang berselingkuh denganmu. Ayo, bunuh dia. Tunggu. Apa? Sudah di ujung maut. Masih ada yang mau dikatakan. Sistem bilang aku harus keluar mencari petunjuk. Tapi aku tidak tahu apa petunjuk di luar sana. Tidak peduli. Buat alasan saja dulu. Keluar dulu baru bicara. Selingkuh kan urusan dua orang. Kenapa cuma aku yang dibunuh? Aku tidak terima. Kecuali kamu bawa aku keluar. Temukan pria itu. Mati bersama. Baik. Aku akan mengantarmu berdua. Kekasih yang mesra. Berangkat bersama. Begini. Kamu mati juga dengan ikhlas. Ayo. Bawa dia pergi. Petunjuk-petunjuk. Sistem bilang petunjuk apa sebenarnya? Wei Xiangxi, kamu sudah membawa kami berjalan lebih dari setengah jam. Belum juga menemukan kekasih gelapmu itu. Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba melakukan tipu muslihat, berharap bisa menunda hari kematianmu. Siapa yang menunda? Aku akan segera menemukannya. Lagi pula, tembok istana ini sangat tinggi. Dia tidak mungkin tiba-tiba tubuh saya dan terbang keluar. Benar kan? Sepertinya kamu tidak berbohong padaku. Kalau tidak, hukumanmu bukan hanya sekedar dipenggal. Aku akan menyiksamu sampai mati. Bagaimana? Bagaimana ini? Sama sekali tidak ketemu petunjuk apa yang dikatakan sistem. Aku ini mahasiswi abad 21 yang terhormat. Apakah benar-benar akan disiksa sampai mati? Kaisar datang. Hamba Sujin memberi hormat pada Kaisar. Hidup Kaisar selama-lamanya. Kaisar. Pria tampan yang bisa mengalahkan selebriti. Super ganteng. Itu adalah Kaisar. Aku ingat. Dia adalah tokoh dalam yang kejam dan haus darah. Antagonis yang lalim. Xiao Qi. Sudahlah. Tidak peduli dia lalim atau tidak. Bagaimanapun juga aku akan mati. Aku akan memeluk kakinya dulu. Itu dia. Wei Xiangxi, kamu gila ya? Kamu berani menunjuk Kaisar dan tidak menghormatinya. Aku bilang, pria yang tidur bersamaku tadi. Itu dia. Kamu bilang apa? Aku tanya kamu. Kamu tadi bilang apa? Aku bilang, kamu adalah pria yang tidur bersamaku. Kaisar, mereka menuduhku berselingkuh dengan orang lain. Kamu tolong aku dulu, bantu aku kali ini. Setelah itu kamu bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan apa saja. Sepanjang hidupku mengarungi dunia, belum pernah melihat wanita yang aneh seperti ini. Mari kita lihat apa yang dia rencanakan. Wei Xiangxi, kamu sudah bosan hidup ya? Tidakkah kamu tahu bahwa orang di depanmu adalah Kaisar yang berkuasa saat ini? Penguasa tertinggi. Kamu tidak hanya berselingkuh dengan orang gila, bahkan berani menuduh Kaisar sebagai pria yang berselingkuh. Kamu baru saja masuk istana, langsung dicampakkan ke istana dingin. Jangan harap diperhatikan. Bahkan wajah Kaisar tidak layak kamu lihat sekalipun. Bagaimana mungkin Kaisar pergi ke istana dingin untuk bertemu denganmu? Jangan asal ngomong. Tangkap dia. Bukan, aku tidak berbohong. Kalau kamu tidak percaya aku. Benar. Aku ingat di novel, sepertinya ada deskripsi tentang tanda lahir Xiao Qi. Kalau kamu tidak percaya, aku akan jelaskan dengan jelas. Di bawah perut dekat pangkal paha, ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Kalau aku tidak pernah bercinta dengannya setiap malam, bagaimana mungkin aku ingat dengan jelas? Benar kan, Kaisar? Di harem ini, aku tidak pernah memperhatikan siapapun selir.
Selir yang tak bernama dan tak dikenal ini, bahkan tidak pernah bertemu sekalipun. Bagaimana dia bisa tahu Anda lahir di tempat pribadiku? Sejelas ini. Siapa sebenarnya wanita ini? Tidak mungkin. Dia seorang selir yang bahkan tidak pernah bertemu dengan kaisar. Bagaimana bisa mengatakan hal pribadi seperti ini? Apakah dia benar-benar bersama kaisar? Tidak mungkin. Kaisar selalu bersikap dingin terhadap urusan harem. Dia pantas mendapatkan perhatian kaisar. Apalagi kaisar tidak membelanya. Dasar wanita rendah. Hanya berusaha mati-matian. Sebagai upaya terakhir. Hanya sebuah tanda lahir. Kamu bisa menyuap Kasim di sisi kaisar. Tentu saja bisa mengetahuinya. Hanya sebuah tanda lahir. Kamu gunakan untuk menutupi kejahatan perzinahanmu. Dan menggunakan kaisar sebagai alasan. Bukan begitu saudari. Kenapa kamu tidak percaya apapun yang aku katakan? Kenapa? Karena kaisar adalah tubuh yang mulia dan berharga. Tidak mungkin menyentuhmu. Tak punya asal-usul. Dan tak punya kecantikan dasar wanita rendah. Kamu telah berzinah di harem, buktinya jelas. Jangan mencoba membantah. Tangkap dia. Tunggu sebentar. Kamu tidak percaya ya? Oke, aku akan membuktikannya padamu. Maaf, Kaisar. Ini. Kamu. Dasar kaisar anjing, kenapa masih menjulurkan lidah? Ciuman pertamaku hilang begitu saja. Aneh. Aku biasanya tidak menyentuh wanita. Kenapa malah ketemu dia? Langsung gak bisa nahan diri. Yang mulia. Si Changzai ini keterlaluan. Suruh Kasim tangkap dia. Langsung eksekusi. Si Changzai tidak berbohong. Barusan. Benar-benar saya yang ke istana dingin dan melayaninya. Kamu ini perempuan. Kamu berani menggoda yang mulia. Diam. Cuma di dalam istana. Persaingan kotor. Berani ganggu yang mulia. Hari ini biarkan saja. Cepat pergi. Ya, saya yang salah. Salah sangka ke si Changzai. Saya pergi saja. Oh my god, apa saya akhirnya lolos? Nggak kelihatan. Orangnya baik. Siapa yang ajarin kamu terima kasih sambil berdiri? Udah. Kedepannya jangan bawa urusan harem. Ganggu saya. Dan. Barusan cuma acting. Jangan kira saya akan punya pikiran yang enggak ke kamu. Pura-pura. Barusan masih julurin lidah. Sekarang bilang apa? Jangan sok-sokan. Kamu pasti nggak akan punya pikiran yang nggak ke saya. Tips persahabatan. Sapu tangan adalah item penting untuk lolos. Tolong ambil dan simpan. Oke. Kamu yang benar. Cepet bilang level selanjutnya apa. Sekarang saya kuat banget. Level sekarang adalah memberi hadiah di pesta. Jin selir sedang hamil 3 bulan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya dan mengundang para selir untuk berkumpul. Asalkan di pesta. Minaili Seiken Tugas memberi hadiah kepada Jin selir. Kalian bisa melewati level ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Bukan cuma memberi hadiah, sangat mudah. Selir Jin mengalami pendarahan. Anakku, kamu, anakku. Aku tidak Wei melakukannya. Xiang Si, kamu berani sengaja menjatuhkan Selir Jin dan membuatnya keguguran. Bukan aku yang melakukannya. Tadi bukan. Jelas-jelas Omong kamu kosong. yang mendorongku. Kami semua melihatnya. Kamu yang menjatuhkan Selir Jin. Sekarang masih berani membantah. Datang, bawa perempuan ini. Selesaikan di tempat. Gagal melewati level. Silakan coba lagi. Level ini bukan cuma soal memberi hadiah. Sesederhana itu. Kali ini jangan sampai ceroboh. Sistem anjing, sudah tahu kamu tidak punya niat baik. Ternyata level ini bukan soal memberi hadiah, tapi mengadakan pesta jebakan untukku. Kali ini aku akan menjauh dari kalian. Lihat siapa yang berani menjebakku lagi. Kali ini aku lihat kamu bisa buat apa lagi. Selir. Anakku, Selir Jin mengalami pendarahan. Wei Xiangxi,
Selir jin tidak sengaja terjatuh. Kamu sengaja menghindar dan tidak menolong. Bukan aku. Ini juga bisa disalahkan padaku. Mau dengar nggak lagi ngomong apa sih? Diam, kita semua lihat langsung. Permaisuri jatuh, kamu sengaja nggak nolongin. Memang mau, niatnya ngerjain permaisuri keguguran. Hei orang-orang, bawa cewek ini. Eksekusi di tempat. Gagal nembus. Permaisuri, hadiahnya udah ditaruh di meja. Ambil sendiri ya. Bahkan niat banget ngasih hadiah. Masa nggak? Kasih langsung ke aku. Jangan. Kalau anak dalam kandunganmu ada apa-apa, aku nggak sanggup nanggung. Si Changzai, ngomong apa sih? Kamu butuh permaisuri kita, ya nggak? Si Changzai juga baik hati. Aku bakal buka sendiri. Tolong ya, kali ini harus berhasil. Pil umur panjang. 1 biji harganya ratusan tael. Bak emang perhatian banget. Permaisuri suka aja. Ya ampun, susah banget. Akhirnya berhasil. Tunggu, rasanya pil ini. Permaisuri, kamu ternyata masukin mask di pilnya. Mask apa? Permaisuri, anakku. Kamu berani masukin mask sembunyi-sembunyi di obat. Bukan, mask apa sih? Seseorang, Ini juga bisa. penggal dia. Gagal melewati rintangan. Di dalam pil emas ada kesturi. Kalau begitu aku ganti hadiah saja. Kan sudah selesai. Bagaimanapun hadiah yang diberikan, pasti bisa melewati rintangan. Kamu tidak tahu bunga lili ini beracun. Bisa menyebabkan keguguran. Penggal. Gagal melewati rintangan. Kamu tidak tahu giok ini bersifat dingin. Sangat berbahaya bagi ibu hamil. Gagal lagi. Kamu tidak tahu Nona Kaisar. Paling takut anjing. Penggal dia. Masih gagal. Wei Xiangxi. Hadiahmu mana? Aku tidak bawa. Tidak ada hadiah, hanya nyawa satu. Apa? Aku baik hati mengundangmu datang. Kamu berani tidak sopan. Kamu sampai membuat Nona Kaisar keguguran. Kalah menang biasa dalam peperangan. Pahlawan muda, silakan coba lagi. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Di sini harus bagaimana? Baru bisa melewati rintangan. Petunjuk persahabatan. Harus belajar menggunakan alat. Alat. Ya ada alat. Hanya sehelai sapu tangan benar-benar bisa berguna. Nona Kaisar bisa suka. Sudahlah, bagaimanapun tidak ada yang bisa diberikan. Jadikan kuda mati sebagai kuda hidup. Kaisar. Perang Barat Laut mengirim kabar kemenangan. Anda lihat. Si Changzai sedang apa? Hanya Nona Jin. Mengadakan pesta ulang tahun. Si Changzai pergi memberikan hadiah saja. Lihat ke sana. Kaisar. Bukankah Kaisar selalu acuh tak acuh terhadap urusan harem? Kenapa sekarang peduli pada seorang selir kecil? Matahari terbit dari barat nih. Selir si, hadiah yang ingin kau berikan mana? Hadiah yang ingin kuberikan. Di sini. Meski ada ketidakcocokan antara kita, tapi kau tak perlu memalukan aku seperti ini. Hadiah dari selir lain, bukan barang yang tak ternilai harganya, yaitu barang langka. Tapi kau malah memberikan barang rongsokan. Apa kau sengaja memalukan aku? Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Nona selir, kau salah paham. Sial-sial, kali ini pasti kena hukum lagi. Sistem ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Setiap hari cuma kasih saran yang tidak berguna. Pasrah saja. Berhenti. Kaisar, Turunlah. Sapu tangan ini adalah barang yang selalu kubawa. Nona selir jin. Apakah kau benar-benar tidak mengenalinya? apa maksud Kaisar? Mohon Kaisar menjelaskan. Aku tanya padamu, apakah kau mengenali sapu tangan ini? Paduka, Malam itu 3 bulan lalu. Saat aku bangun dari mabuk, kau dalam keadaan tidak rapi tidur bersamaku. Berkali-kali bilang aku telah menidurimu. Kau bilang kau yang melepas bajuku. Tapi bahkan tidak mengenali sapu tangan yang selalu kubawa. Kaisar, mungkin malam itu cahaya lilin terlalu redup. Sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Malam itu, apakah aku benar-benar mengunjungimu?
Kamu bilang hamil dengan putraku. Apakah itu benar atau tidak? Ya ampun, masih ada kejutan. Ini terlalu mengejutkan. Mohon ampun Kaisar. Hamba tidak bermaksud menipu Kaisar. Hamba hanya terlalu mencintai Kaisar. Sangat ingin mendapatkan kasih sayang Kaisar untuk meneruskan keturunan Kaisar. Jadi Kamu berpura-pura hamil untuk mendapatkan kasih sayangku. Seiring waktu, tidak bisa disembunyikan lalu merencanakan sandiwara keguguran ini, bisa menghilangkan kecurigaan kehamilan palsu, dan menyalahkan si Chang Zai. Benar bukan? hamba salah terus. Hamba siap menerima hukuman apapun. Tapi mohon jangan sakiti keluarga hamba. Kaisar, Permaisuri Su Jin. Tidak hanya sombong karena dikasihi, mengacaukan istana, tapi juga menipu kaisar. Melakukan kejahatan besar. Sampaikan perintah. Keluarga Su, dihukum mati semua. jangan Kaisar. Kaisar. Kaisar mohon, jangan sakiti keluarga hamba. Permaisuri Jin memang melakukan banyak kesalahan. Tapi di istana kuno, wanita selain berebut kasih sayang dan berkomplot, tidak ada jalan hidup lain. Pada akhirnya, semua ini kesalahan sistem kerajaan feodal yang jahat. Dia jatuh seperti ini juga bukan keinginannya. Kalau tidak, Kaisar, lepaskan dia. Apa katamu? Aku bilang, minta Kaisar untuk mengambil kembali hidupnya. Biarkan selir Jin hidup. Apakah Anda memukul dekret kekaisaran? Saya, Si ini selalu mati. Tidak cukup untuk mengatakan bahwa kaisar adalah pengkhianat kemarin. Hari ini, secara terbuka menyangkal dekret kaisar. Dengan temperamen kaisar, jangan bicara tentang 9. Ini adalah generasi ke-18 tidak cukup membunuh. Megan, kau sudah melewati bea cukai. Mengkepahaman bukan masalah. Dia adalah penjahatiran dalam buku. Memukul dia kamu akan mati. tutup mulut. Kaisar, Putri Jin sangat benci. Tapi itu sangat menyedihkan. Harem cantik 3000. Siapa yang tidak menyedihkan? Terperangkap di istana yang dalam ini seumur hidup. Mendongak adalah awan besar di kepala sumur. Kepala adalah ubin lantai yang tak terhitung jumlahnya. Baik untuk kebaikan. Itu jahat. Siapa yang tidak di bawah kekuatan kekaisaran ini tidak bisa menahan diri. Siapa yang bukan darimu? Dapatkan sedikit itu. Rahmat konyol. Seperti yang kau katakan, semua ini salah. Ini adalah kesalahan dunia. Di bawah langit, semua orang tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Baik. Itu tergantung pada apa yang Anda lihat. Apa yang harus dilakukan? Saya pikir, selir Jin melukai orang di harem tentu saja bersalah, tapi itu terlalu banyak. Menurut saya, mengusirnya dari istana, degradasi menjadi boneka. Tujuan. Mencabut gelar selir Jin. Mengusirnya dari istana. Menurunkannya menjadi rakyat biasa. Kaisar, Apa sih si selir si kasih bius apa? Sampai-sampai kaisar yang kejam dan suka membunuh. Nurut aja sama dia. Langsung cabut keputusan. Ini benar-benar kayak musim panas. Tiba-tiba ada angin barat laut. Alasan saya mengubah keputusan. Cuma karena nggak mau banyak bunuh orang di istana. Jangan pikir saya bakal nurut sama kamu. Apalagi. Jangan harap saya bakal lebih sayang sama kamu yang cuma selir kecil. Bilangnya nggak lebih sayang. Kalau orang lain, udah dipotong-potong dari tadi. Jangan-jangan kaisar suka sama si selir si. Xiao Qi kan antagonis kejam di cerita ini. Ngapain kamu ganggu dia? Kamu nggak tahu ya, nyawa kamu hampir aja melayang. Saya tahu. Makanya saya siapin hadiah buat dikasih ke si kaisar brengsek itu. Kalau bukan buat nyawa saya, siapa sih yang mau nyari muka sama dia? Aneh. Kenapa mimpi ini terasa begitu nyata? Panggil ahli nujum. Siap. Kaisar. Saya baru saja bermimpi. Mimpi. Saya dibunuh sama si selir si. Tolong kamu ramal mimpi saya. Apa arti mimpi ini? Siap. Kaisar. Ramalannya menunjukkan, mimpi Anda ini pertanda buruk. Gimana maksudnya? Ramalan ini menunjukkan, mimpi buruk itu pasti jadi kenyataan. Nanti si selir si pasti akan memberontak dan membunuh kaisar. Wanita ini nggak boleh dibiarkan hidup. Membunuh kaisar.
Wanita ini asalnya dari istana yang sepi, permaisuri yang paling tidak mencolok. Hanya saja belakangan ini ucapan dan tingkah lakunya menjadi sangat aneh, seolah-olah tidak cocok dengan dunia ini. Apakah ada konspirasi di balik ini? Ini menyangkut keselamatan tubuh naga. Lebih baik membunuh 1000 orang daripada melewatkan satu. Apalagi, ramalan saya selalu akurat. Tidak mungkin salah. Saya mohon Yang Mulia segera memutuskan. Bunuh dia, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Yang Mulia, Anda selalu tegas dalam mengambil keputusan. Anda akan merasa tidak tega karena seorang wanita yang membunuh raja. Bunuh dia. Yang Mulia. Kalian keluar. Baik. Yang Mulia. Wanita ini lagi-lagi merencanakan sesuatu. Jangan-jangan di dalam kotaknya ada senjata tersembunyi, bersiap untuk membunuh saya. Siapa yang menyuruhmu datang? Yang Mulia, saya datang untuk berterima kasih atas kebaikan Anda menyelamatkan nyawa saya. Saya membawa hadiah khusus. Yang Mulia bijaksana menyelamatkan nyawa saya. Bagaimana? Suka tidak? Pergi. Baiklah. Kaisar brengsek sok gaya. Siapa yang mau memberimu hadiah? Misi gagal. Olonji level. Yang Mulia. Kalian keluar. Astaga. Level apa lagi ini? Level saat ini adalah pembunuhan oleh pembunuh bayaran. Asalkan Anda bisa bertahan hidup, Anda akan menyelesaikan level. Semoga beruntung. Pembunuh. Hanya seorang pembunuh saja. Saya bisa lulus tes fisik di universitas. Masih takut dengan seorang pembunuh biasa. Pergi. Saya menyuruhmu pergi. Kamu tidak dengar. Baik Kaisar, saya segera pergi. Jika saya tidak salah ingat, pisau terbang tadi datang dari pintu depan dengan sudut 45 derajat. Terbang masuk. Artinya, selama saya berjalan menempel ke dinding, pasti bisa menghindar. Misi gagal. Gagal. Petunjuk persahabatan. Kartu hidup hampir habis. Segera selesaikan levelnya. Ya Tuhan, siapa yang mengirim pembunuh ini? Mengapa menyusahkan saya? Selir yang dibuang. Oh ya, Kaisar. Siapapun yang mengirim orang untuk membunuhku, pasti tidak berani melukai Kaisar. Selama saya menempel erat pada Kaisar, siapa yang berani menyentuhku? Saya menyuruh kamu tidak dengar. Kaisar. Di zaman kuno ini, tidak ada sabun mandi. Kamu bisa mandi bersih. Saya gosok badanmu. Saya bilang terakhir kali. Pergi. Kaisar. Saya punya tenaga yang besar. Sangat efektif. Ayo Kaisar. Ayo. Saya akan menggosokmu. Saya sangat ahli menggosok. Waduh, pembunuh akan segera bertindak. Mau ngumpet kemana? Ketemu deh, Kaisar. Asal nempel sama Kaisar. Siapa berani bunuh gue? Hati-hati Kaisar, dia lagi ngejaga gue. Masa ia mau bunuh Kaisar? Jadi gue salah sangka ya? Kaisar, lo cedera. Kenapa ya begitu dia sentuh gue? Jantung gue langsung deg-degan. Lo jorok. Tunggu. Baju lo basah semua. Pakai jubah Kaisar dulu deh pulang. Makasih Kaisar. Kaisar. Barusan hampir kenain badan Kaisar. Hamba akan kejar tuh cewek. Bunuh tuh cewek. Berhenti. Mundur. Kaisar masih mikir. Baik. Ini salah dunia. Di seluruh dunia, semua orang terpaksa
Hati-hati, Kaisar. Gue nggak pernah sentuh cewek. Tapi kenapa sama dia? Gue jadi kepikiran gitu. Lo bilang apa? Itu pembunuh dikirim Xiao Qi. Tuh Kaisar brengsek. Cuma karena mimpi, dia langsung mau bunuh gue. Gue udah bilang kan, Xiao Qi itu antagonis di novel. Karakter dia itu tiran, kejam dan licik, paranoidnya juga parah. Cuma karena mimpi, udah bikin dia mau bunuh lo. Gue kesel banget. Tuh Kaisar gila, dia nggak cuma aneh, dia juga percaya tahayul. Sekarang sudah baik, Kaisar anjing itu ingin membunuhku, selir ingin membunuhku, semua orang ingin membunuhku. Hidup ini tidak bisa dijalani. Sudahlah, tidak bisa melawan. Aku masih bisa menghindar. Kamu mau pergi kemana? Sang Gonggong. Bagaimana menurutmu bendera ini? Menjawab Kaisar. Bendera ini bahannya kasar. Tulisan di bendera itu sangat buruk. Sungguh. Tidak bagus. Benar juga. Kalau begitu gantungkan di atas tempat tidurku. Ini. Asalkan keluar dari pintu ini, aku lihat siapa yang berani menggangguku. Kaisar anjing, pergi sana. Kebebasan aku datang. Apa yang aku tabrak ini? Kenapa aku tidak bisa keluar? Lupa memberitahumu. Karena kamu adalah korban dalam novel ini. Jangkauan cerita karakter utama, hanya istana ini. Jadi sesuai dengan setting, kamu tidak bisa keluar dari istana ini. Jadi maksudmu? Kecuali aku kembali ke dunia nyata. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa keluar dari istana ini. Benar sekali. Pergi sana. TAPA, asalkan kamu menyelesaikan yang terakhir, misi Yurma. Lalu keluar dari gerbang istana. Kamu bisa kembali ke dunia nyata. Cepat katakan, misi utama ini apa? Tugas apa? Kaisar, Misi utamamu adalah menghilangkan keperawanan Kaisar. kamu bercanda. Saya yang bahkan belum pernah menggenggam tangan pria. Mahasiswi polos. Kamu menyuruh saya untuk menghilangkan keperawanan seorang tiran. Sebentar, kamu bilang apa? Dia seorang tiran dengan harem 3000. Ternyata masih perjaka. Kamu tidak menyambut aku. Tidak. Maksud saya, Kaisar, apa yang Anda lakukan di istana dingin saya? Kaisar, jangan-jangan Anda sungguh jatuh cinta pada selir si. Dia apa? Layak membuat aku jatuh cinta. Aku hanya jarang tertarik pada wanita. Ingin mendapatkan tubuhnya saja. Maafkan hamba yang lancang. Ramalan Tai Siling tidak pernah salah. Khawatirnya selir si ini akan membunuh Kaisar dan memberontak. Kaisar, urusan asmara ini paling menyesatkan. Anda harus segera menghilangkan ancaman. Tidak usah buru-buru. Setelah aku puas bermain, akan kubunuh dia. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja untuk melayani kamu. Ya Tuhan, keperawanan berharga saya. Apakah akan diberikan pada pria dalam novel? Ini terlalu sembrono. Saya sedang datang bulan. Mungkin tidak nyaman. Datang bulan. Aku sekarang akan melayani kamu. Tidak akan selesai dalam 3-5 jam. Suruh datang bulanmu ke pavilion samping. Tunggu saja di sana. Bukan datang bulan itu. Datang bulan zaman dulu disebut apa ya? Adalah Gui Sui. Saya sedang Gui Sui. Jadi hari ini mungkin tidak nyaman untuk melayani. 3 hari. Beri saya waktu 3 hari. Hari ini utang dulu. 3 hari lagi pasti kamu puas. Hutangmu hari ini. 3 hari lagi, aku akan menuntut 1000 kali lipat dari itu. Sebelum itu,
Apa-apa? Dia ngomong apa sih? Kaisar anjing ini kok langsung ngomong kotor? Kaisar anjing yang sudah menahan diri selama 30 tahun ini sangat menakutkan. Jangan-jangan 3 hari lagi aku mati di ranjangnya. Barusan hampir selesai. Kenapa kamu menyerah di tengah jalan? Kayaknya kamu juga terlalu pengen balik ke dunia nyata. Jangan ngaco. Selesai ya selesai. Aku nggak bisa ngorbanin nyawa sendiri. Kamu ulangin lagi tugas utamanya. Aku lihat dulu. Tugas utamanya adalah merusak keperawanan Kaisar. Ada ide. Lihat, tugas utamanya tuh. Merusak keperawanan Kaisar. Subjeknya enggak disebutin. Enggak harus aku yang merusak. Aku bisa cari orang lain. Kalau kamu ngerti kayak gitu, ya bener juga. Oke deh, sekarang aku atur si Kaisar anjing. Tiga hari lagi pasti kamu puas. Sang Gonggong, Hamba di sini. kamu cariin aku. Buku gambar mesum. Baik. Enggak bisa. Biar si Changzai meremehkan aku. Demi si Changzai itu, Kaisar mau belajar buku mesum. Dia beneran mau mekar. Baik. Cantik dan imut. Seksi dan menggoda. Anggun seperti bidadari. Dan ada juga yang galak seperti bos. Semua jenis cewek sudah lengkap. Si Kaisar brengsek ini pasti puaskan. Tunggu dulu. Kamu bilang dia 30 tahun. Belum pernah sentuh wanita. Jangan-jangan dia punya selera yang aneh. Playboy. Pemburu kasar. Pemuda berpendidikan. Jenderal perkasa. 4 cewek dan 4 cowok lengkap. Aku nggak percaya. Nggak bisa ngerusak keperjakaan. Si Kaisar brengsek itu. Tiga hari sudah lewat. Wei Xiangxi, kamu harus bayar hutangmu. Menghadap Kaisar. Kalian siapa? Wei Xiangxi mana? Mohon lapor Kaisar. Si Wei nggak suka tidur bareng. Jadi dia suruh kami tidur bareng Kaisar. Ada cowok, ada cewek. Berbagai jenis kecantikan. Silahkan Kaisar pilih. Kok nggak ada suara? Ini belum mulai. Atau udah selesai? Pergi. Cepetan pergi. Lari apa sih? Pergi. Tunggu dulu. Kalian kan baru masuk 3 menit. Udah selesai. Cepetan lori. Kaisar marah besar. Kok malah marah-marah gitu? Cewek brengsek ini berani-beraninya ngerjain aku. Konyol. Mengapa wanita ini bisa mempengaruhi perasaan dan emosiku? Khawatir si Chang ini akan memberontak dan melawan Kaisar di masa depan. Kaisar, Anda harus segera menghilangkan ancaman ini. Sang Gonggong, Hamba di sini. besok buatlah dekrit. Wei Xiangxi. 4 pria dan 4 wanita tidak bisa mengalahkan Kaisar yang brengsek ini. Tidak seharusnya seperti ini. Di bagian mana terjadi kesalahan? Bagus sekali. Akhirnya kamu menyadari perasaan Kaisar padamu. Banyak tipe. Tidak bisa masuk ke matanya yang brengsek. Aku tahu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Dia tidak bisa. Aku tahu tantangan ini tidak semudah itu. Ingin membuat pria yang tidak bisa ini melanggar kesuciannya. Apakah kamu sengaja menyulitkanku? Sayang sekali, sistemmu salah orang. Sebelum aku pindah dunia, aku belajar di Universitas Kedokteran, spesialisasi urologi pria. Tunggu saja aksiku. Pasti akan membuat Kaisar brengsek itu sembuh total. Selir Wei Xiangxi melanggar kehendak Kaisar. Melawan rahmat langit tidak bisa dimaafkan. Mengingat dia sudah lama di istana, secara khusus diberikan apa hukuman mati yang cocok untuknya. Kaisar. Datang saat tidak seharusnya. Mainkan strategi. Selir Wei.
tidak bisa dimaafkan. Kamu ingin membunuhku. Apa kesalahanku sehingga kamu ingin membunuhku? Kamu masih berani bertanya. Tadi malam aku memerintahkanmu untuk melayaniku. Kamu berani melawan perintahku dan mencari beberapa orang aneh untuk mencemari ranjang kerajaanku. Ini adalah kejahatan menghina raja dan pantas dihukum mati. Apa maksudnya? Si perjaka polos ini, apa aku melukainya? Masih bisa dibujuk nggak ya? Baginda, kemarin aku mengecewakanmu. Memang salahku, tapi kamu juga nggak bisa langsung pengen bunuh orang. Aku paling benci dibohongi. Kamu harus mati. Tapi, berhubung kamu pernah menyelamatkanku, caranya mati kamu yang pilih. Cara mati apa? Gantung diri minum racun. Dicabik-cabik kuda. Atau Udah deh. Apa tahta di dinasti mereka harus diwariskan? Dengan ngomong mesum, atmosfernya jadi canggih banget. Udah ngomong dong, cepetan ngomong sesuatu. Baginda, kamu lucu banget. Kemarin malam, 8 orang melayanimu, tapi cuma 3 menit keluar. Segitu aja kemampuannya. Kamu masih nggak malu-maluin. Maksudku, kemarin malam, berdasarkan penampilanmu, aku mewakili istana. Sangat khawatir. Jadi, aku khusus membuatkanmu beberapa obat kuat. Kiwei di Huangwan. Obat kuat dan tonik ginjal. Kalau kamu tidak suka minum obat, aku juga bisa melakukan akupuntur untukmu. jadi kamu pikir aku tidak tertarik pada wanita lain karena aku tidak bisa. Lalu kenapa? Aku hanya tidak tertarik pada wanita lain. Bukankah kaisar tidak bisa? Kenapa tiba-tiba bisa? Tolong, kenapa dia bisa begitu cepat? Aku belum siap. Kaisar, apakah perkembangan kita berdua terlalu cepat? Kalau kamu benar-benar ingin itu, apakah kita harus membangun perasaan dulu? Perasaan. Kalau bicara soal perasaan, aku ingin bertanya pada si Changzai. Pada hari itu di pemandian, kau menyamakanku dengan mengorbankan diri. Apakah itu tulus atau pura-pura? Kenapa dia peduli dengan ini? Tidak mungkin aku bilang aku melakukannya untuk menyelamatkan diri. Ke pelukannya. Bicara. Kaisar, pada hari itu aku menyelamatkanmu, bukan karena ada maksud lain. Hubungan antara raja dan menteri memang sudah ada hierarkinya. Aku mengorbankan diri untuk melindungimu. Itu adalah kewajibanku. Baik. Ternyata aku yang terlalu berharap. Terlalu berharap. Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar jatuh cinta padaku? Pergilah. Kaisar, Pergi. baiklah. Apa yang aku harapkan? Dunia ini kejam. Hati manusia pada dasarnya jahat. Mengapa dia harus menjadi pengecualian? Pria ini hatinya seperti jarum di dasar laut. Apa yang sedang dipikirkan Kaisar? Sepertinya, kamu sama sekali tidak mengerti sosok Xiao Qi ini. Apakah kamu belum membaca latar belakangnya? Latar belakang Xiao Qi. Novel ini baru saya baca setengah. Sayang sekali, belum sampai ke latar belakangnya. Ding, karena tugas utama terlalu lama tertunda, alur cerita secara otomatis menyelesaikan tugas cabang, juga bisa mencapai akhir cerita lebih cepat. Kembali ke dunia nyata, apakah ingin membuka tugas cabang? Biarkan saya, mahasiswi tanpa pengalaman, tidur dengan Kaisar. Sungguh agak tidak peduli lagi. Buka tugas cabang saja. Baik. Tugas cabang telah dibuka untukmu. Apa yang terjadi? Tugas cabang apa ini? Dia adalah Jenderal Besar Penjaga Negara dan saudara seperjuangan Xiao Qi. M. Yurong 11. Jenderal Besar M. Yurong, saya tidak punya masalah denganmu. Apa yang kamu lakukan? Tidak menyangka, kamu yang tinggal di istana terpencil, selir kecil, masih punya sedikit kecerdasan. Kalau begitu, tidak akan bertele lagi. Silakan selir si datang. Pasti ada keperluan. Apa itu?
Saya ingin kamu bunuh Kaisar. Apa katamu? Tugas cabang telah dibuka. Asalkan menyelesaikan tugas MU-11, kamu bisa kembali ke dunia nyata. Gila. Tugas cabangnya adalah membunuh Kaisar. Tenang saja. Asalkan kamu berhasil. Sang Yentro pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu ini mau memberontak. Jangan bicara begitu keras. Xiaoqi orang dari suku barbar ini. Bukanlah anak keluarga kerajaan Xiao. Dia sebagai anak angkat, membunuh ayah dan saudaranya, merampas tahta. Tidak prepare Kimanasian dan tidak adil adalah tirani. Tirani yang berkuasa, manusia dan dewa sama-sama marah. Adapun yang kamu katakan tadi, apa memberontak? Raja Wu menyerang You bukan memberontak. Ini disebut membela kebenaran. Tapi bagaimanapun juga, kamu dan dia juga saudara yang lahir mati di medan perang. Kamu adalah jenderal yang paling dia percayai. Tapi kamu mau merampas kekuasaan. Kamu masih punya muka bicara tentang kebaikan dan keadilan. Kamu sudah mengikuti Kaisar begitu lama. Kenapa hal sederhana ini tidak kamu mengerti? Kebaikan dan keadilan di hadapan kekuasaan tidak ada artinya. Tapi aku hanya seorang selir yang dibuang. Kenapa kamu mencari aku? Xiaoqi tidak pernah menyentuh wanita. Apalagi kamu yang paling dia percayai. Dan yang paling dia sayangi. Terlebih lagi seorang menteri yang merampas tahta. Pasti akan dicela oleh semua orang. Tahta ini juga tidak akan bertahan lama. Dan kamu hanya seorang selir kecil. Tidak perlu memikirkan ini. Kamu setujukan? Ternyata dia ingin aku menanggung nama buruk merampas tahta untuknya. Hina dan tidak tahu malu. Burung yang baik memilih pohon yang baik. Si Chang kamu orang yang pintar. Jangan pernah berpikir itu. Maka sang jenderal tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kamu sudah tidak punya kesempatan hidup lagi. Jika mati dalam misi, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Harap pertimbangkan dengan matang. Tapi Xiaoqi dia. Ini adalah sebuah novel. Xiaoqi hanyalah karakter fiksi. Jangan dianggap serius. Waktu mendesak. Kamu harus menyelesaikan tugas. Kembali ke dunia nyata. Harap segera membuat pilihan. Sang jenderal memberimu kesempatan terakhir. Si Chang, bagaimana pendapatmu? Aku setuju. Baik. Jenderal Murong. Kamu dan aku adalah teman sehidup semati. Beberapa tahun ini menumpas pemberontak, berkat jasamu yang besar. Aku menghormatimu dengan segelas anggur. Yang mulia tenang saja. Hamba pasti akan bekerja keras. Untuk menjaga negara ini, bagi yang mulia. Menuangkan anggur dan menyajikan hidangan. Ada Dayang dan Kasim yang melakukannya. Kenapa kamu datang lagi? Anggur beracun ini adalah persembahan dari kami para pejabat. Untuk yang mulia dengan tangan kami sendiri. Kamu hanya perlu menuangkannya dengan tanganmu sendiri di pesta kemenangan. Sisanya serahkan pada takdir. Kembali ke yang mulia, hamba. Hanya teringat pertanyaan yang mulia. Jadi ingin datang melihat yang mulia. Duduklah. Aduh, sakit sekali. Kenapa haid ini benar-benar datang? Kenapa? Tidak apa-apa, hanya haid beberapa waktu lalu. Berlarut-larut. Jadi sampai sekarang masih merasa tidak nyaman. Jubah naga yang mulia ini mulia. Tidak boleh dinodai. Bagaimana bisa selir duduk di bawah? Sungguh melanggar tata krama. Dia takut dingin saat haid. Tidak cocok duduk di bangku dingin. Duduklah. Cepat selesaikan misi sampingan. Kepai akhir keruntuhan negara. Kalau tidak kamu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata.
Dia tidak tahan dingin saat menstruasi. Tidak cocok duduk di bangku dingin. Duduklah. Aku ingin kamu membunuh Kaisar. Xiaoqi hanya karakter fiksi. Jangan dianggap serius. Apakah ini tulus atau palsu? Kaisar. Ada racun dalam anggur ini. Apa katamu? Kamu gila ya? Hanya sedikit lagi selesai misi. Kamu bunuh diri begini. Apakah kamu tidak kembali ke dunia nyata? Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa demi diriku sendiri mengirimnya ke kematian. Ini anggur beracun. Dari Jenderal Zhenkuo, Yurong 11 yang kirim. Dia ingin merebut kekuasaan. Berani sekali. Jenderal ini mengikuti Kaisar. Berperang selama 10 tahun. Selalu di depan dan belakang. Kesetiaan jelas tidak ada niat lain. Kamu hanya selir kecil di istana. Berani memfitnah jenderal ini. Apa sebenarnya niatmu? Jangan pura-pura di sana. Padahal kamu yang memaksaku mengirim anggur beracun ke Kaisar. Kamu ingin membunuh Kaisar, merebut kekuasaan. Kaisar yang kukatakan ini benar. Anggur ini benar-benar beracun. Kaisar, menurut yang hamba periksa, anggur ini benar dikirim dari pengurus rumah Yurong ke istana, lalu oleh selir Si, dibawa ke pesta. Tapi jenderal sudah mengikuti Anda bertahun-tahun. Hubungannya sehidup semati. Tidak mungkin karena seorang selir. Beberapa kata, langsung menuduh jenderal tidak setia. Apalagi Anda jangan lupa, ramalan dari Tais Healing ini. Uji anggur. Kaisar sudah menguji. Anggur ini tidak beracun. Ini tidak mungkin. Anggur ini jelas-jelas beracun. Bagaimana bisa tidak terdeteksi? Racun ini adalah racun langka dari Nanjiang. Mematikan seketika sangat langka di dunia. Hanya dengan sebatang jarum perak, bagaimana bisa mendeteksi racun? Wanita terkutuk ini sungguh setia pada Xiaoqi. Hampir membuatku kalah total. Kaisar, setiaku pada Kaisar bisa dibuktikan. Kecurigaan Kaisar bisa dihilangkan sekarang. Ini hanya kecurigaanku saja. Seharusnya tidak meragukanmu. Kaisar, aku bersumpah demi nyawaku. Anggur ini pasti beracun. Sebatang jarum perak hanya bisa mendeteksi arsenik. Sedangkan di seluruh dunia, racun mematikan yang bisa membunuh. Ada ribuan jenis. Sebatang jarum perak tidak bisa mendeteksi semuanya. Diam. Hari ini adalah pesta kemenangan. Jenderal Murong, bukan tempatmu. Seorang selir untuk bertingkah. Jangan kira karena kau mendapat sedikit perhatian dariku, langsung bisa seenaknya. Di hadapan urusan negara. Aku tidak tahu siapa yang menyuruhmu. Berani menghina orang setia di depan umum. Merusak tatanan negara. Besok, aku sendiri yang akan menghukum matimu. Kau. Wanita ini berani. Xiangxi. Xiangxi. Yang mulia, sekarang kau bisa percaya padaku kan? Mengapa kau melakukan ini? Tega sekali pada tiran ini. Begitu setia mati-matian. Ah, takdir memang sulit dilawan. Tampaknya takdir dinasti ini akan kuputus sendiri dengan tangan ini. Bagus, sangat bagus. Yurong 11. Aku pikir, aku dan kau adalah saudara sejiwa. Tak disangka bahkan kau pun mengkhianatiku. Xiaoqi, kau anggap aku saudara. Manusia dari kaum barbar sepertimu. Seperti anjing liar yang diadopsi keluarga Xiao. Anjing liar. Membunuh ayah dan rajanya sendiri. Dengan watak seperti itu. Reng sektak berperi kemenusiaan. Tidak layak menjadi pemimpin dunia. Jangan bergerak. Sini. Bukankah kau peduli pada wanita ini? Asal kau patuh pada perintahku, aku akan memberinya kesempatan hidup. Aku bilang, Lepaskan pedangmu. Dan minumlah anggur beracun itu, yang bisa membunuh dalam satu tegukan. Tidak boleh tersisa setetes pun. Jika kau bisa melakukannya, aku akan melepaskannya. Bagaimana? Yang mulia, kau adalah pemimpin dunia. Berstatus tinggi sebagai kaisar. Anda tidak bisa, hanya karena seorang selir rendahan dari istana dingin, mengorbankan tubuh dan kekuasaanmu. Bahkan negara dan rakyatmu. Yang mulia. aku akan meminumnya. Yang mulia, Yang mulia. Siapa sangka, pelaku pembunuhan ayah dan rajanya sendiri, serigala bermata putih. Ternyata juga, pria bodoh yang rela menyerah demi wanita. Kalau begitu selamat ya saudara Xiao.
Menyerahkan kekuasaan ini begitu saja. Kaisar. Serangan racun yang mematikan ini sangat menyakitkan dan tak tertahankan. Xiangxi, betapa sakitnya kamu sekarang. Lepaskan dia. Xiaoqi. Melewati gerbang kematian sendirian. Tidakkah kamu merasa kesepian? Sebagai saudara, aku akan membantumu. Mengantar kalian berdua menuju kematian. Lepaskan dia dulu. Xiangxi, aku yang salah. Aku seharusnya mempercayaimu. Kaisar. Ini adalah penawar racun yang mematikan. Yang hamba temukan dari si pemberontak. Kamu sudah minum begitu banyak anggur beracun. Segera minum penawarnya. Obat ini sangat langka, hanya ada satu. Hanya satu. Sedangkan untuk si Changzai, hamba hanya bisa memanggil tabib istana untuk menawarkan racunnya. Racun yang mematikan ini sangat langka di dunia. Bahkan tabib istana pun harus berusaha keras. Sedangkan untuk si Changzai, apakah bisa diselamatkan? Tergantung pada nasibnya. Berikan penawarnya padanya. Panggil tabib istana untuk menawarkan racunku. Kaisar, tubuhmu yang mulia adalah yang paling berharga. Bagaimana bisa kamu? Untuk seorang wanita. Berikan penawarnya padanya. Tempat apa ini? Ding, karena kamu dalam alur cerita utama tidak sadarkan diri, jadi secara otomatis memicu Sira de latar belakang. Ini adalah cerita latar belakang Xiaoqi. Cerita latar belakang Xiaoqi. Di sana. Tangkap dia. Permaisuri Negara Musa ada di sana. Bunuh dia. Cepat. Berhenti. Jangan lari. Anak, jangan menangis. Ibu pasti akan datang menyelamatkanmu. Di sana. Cepat. Ayah Kaisar. Di sini ada bayi yang disembunyikan. Kain sutra hitam dengan motif naga. Itu adalah kain Kilyarga Kerajaan suku Barbar. Pasti ini. Oli Permaisuri Mirka. Disembunyikan di sini. Meskipun anak ini berdarah suku Barbar, tapi tulangnya luar biasa. Benar-benar bakat bela diri yang langka. Bagaimana kalau diadopsi menjadi anakku? Dibesarkan menjadi senjata andalan negara Xiao kita. Ayah Kaisar benar sekali. Lalu bagaimana? Anak ini, apakah akan diberi nama? Anak ini cocok menjadi jenderal. Menunggang kuda di medan perang. Darah merah yang panjang. Namanya Xiaoqi saja. Xiaoqi. Pangeran ke-9 Xiaoqi. Mahir dalam sastra dan bela diri. Prestasinya luar biasa. Ditunjuk sebagai panglima besar 3 angkatan bersenjata. Memimpin pasukan sejuta orang. Menyerang negara barbar. Semoga kamu pulang dengan kemenangan. Tidak mengecewakan kepercayaanku. Anakmu pasti tidak akan mengecewakan adopsi ayah Kaisar dan bimbingannya. Membasmi habis para penjahat negara barbar. Memperluas wilayah negara Xiao kita. Xiaoqi, kamu belum tahu ya. Kamu sendiri adalah orang negara barbar. Saling membunuh dengan bangsamu sendiri. Sungguh menarik. Pangeran ke-9. Panglima besar 3 angkatan bersenjata Xiaoqi. Memimpin pasukan memperluas wilayah dan menghancurkan negara barbar. Ibu ayah. Meski tak tahu di mana kalian berada, setelah anakmu sukses dan kembali dengan kemenangan, pasti akan menemukan kalian dan bersatu kembali dengan kalian. Xiaoqi. Membantai keluarga bangsawan negara barbar. Jasa-jasanya luar biasa. Dianugerahi emas 10.000 keping. Orang barbar ini Xiaoqi. Sepertinya dia tak akan pernah menyangka bahwa dia tidak hanya membunuh orang tua dan keluarganya sendiri, tapi juga menghancurkan negaranya sendiri. Drama anjing menggigit anjing ini sungguh sangat menarik. Anjing liar ini Xiaoqi. Setia dan sangat berguna. Diadopsi selama 20 tahun. Benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Suatu hari nanti cari alasan dan penggal dia.
Pemberontak Xiao Qi. Kamu hanya anak angkat. Keluarga Xiao. Berani membunuh ayah dan saudara, serta merebut tahta. Ayah ibu. Anakmu telah membalas dendam untuk kalian. Mengapa aku memiliki dunia? Tapi sepertinya kehilangan segalanya. Ternyata dia dimanfaatkan. Apakah ini tulus? Atau hanya pura-pura? Kaisar. Mengapa aku memiliki dunia? Tapi sepertinya kehilangan segalanya. Ternyata, dia sangat peduli terhadap perasaanku padanya. Dia rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku. Karena dia hidup dalam kebohongan sepanjang hidupnya. Tidak pernah ada orang yang benar-benar mencintainya. Bagus sekali permaisuri. Anda akhirnya bangun. Saya baik-baik saja. Xiao Qi. Tidak. Bagaimana dengan Kaisar? Permaisuri Kaisar berkorban untuk menyelamatkan Anda. Memberikan satu-satunya penawar kepada Anda. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan internalnya sendiri untuk mengeluarkan racun mematikan. Sekarang masih dalam kondisi kritis. Lebih banyak bahaya daripada harapan. Apa? Yang mulia, tubuh Anda belum pulih. Yang mulia. Dokter Istana, kapan Kaisar akan bangun? Jawab Yang Mulia. Kaisar telah minum anggur beracun yang berlebihan. Dan tidak sempat minum penawar. Keadaan saat ini sangat berbahaya. Hembetua hanya bisa menggunakan es ulat dari Gunung Changbai yang sangat beracun untuk membantu kekuatan internal Kaisar melawan racun dengan racun untuk menetralkannya. Apakah Kaisar akan bangun? Itu tergantung pada takdir. Baik. Saya mengerti. Pergilah, sini saya yang akan menjaga. Ya, Jika saya katakan, saya menggunakan suhu tubuh saya sendiri, bisakah bangun lebih cepat? Kaisar Anda bangun. Anda. Apakah itu sepadan? Apa yang sepadan? Mengorbankan nyawa. Untuk menyelamatkan seorang tiran yang tidak setia dan tidak adil, yang dibenci oleh manusia dan dewa. Apakah itu sepadan? Kaisar untuk saya mengorbankan nyawanya sendiri, minum anggur beracun dan meninggalkan penawar. Pernahkah Anda berpikir apakah itu sepadan? Ini berbeda. Anda adalah orang baik. Saya tidak. Saya pernah mengangkat pedang dan membunuh orang tua saya sendiri. Saya memimpin jutaan pasukan menguasai tanah yang terhubung dengan darahku. Negara tetangga. Aku membunuh ayah yang membesarkanku dan para anggota keluarga Xiao. Mengambil tahta keluarga Xiao. Menguasai dunia lalu apa? Yang melahirkan dan membesarkanku. Semuanya mati di tanganku. Di sini hanya ada dosa dan penderitaan. Tidak ada apa-apa. Apakah aku masih layak diselamatkan olehmu? Aku sudah bilang sebelumnya, di bawah langit ini, semua orang tidak bisa mengendalikan nasibnya. Kamu sebagai seorang kaisar. Lalu apa? Di tengah arus besar dunia ini, kamu hanyalah sebuah bidak yang sangat kecil. 1000 kesalahan, bukan kesalahanmu. Kesalahan dan penderitaanmu adalah akibat perang antara dua negara yang tidak bisa rukun, juga karena politik yang kotor dan istana yang berbahaya. Jika memang takdirmu seperti ini, kamu sampai di sini juga tidak bisa dihindari. Dan sudah berusaha sekuat tenaga. Takdir. Jika semuanya sudah ditakdirkan, bagaimana seseorang bisa melawan takdir? Melawan takdir. Bukan melawan langit, bukan mengubah takdir. Tapi di sini
Xiangxi. Kamu menyelamatkanku. Dan membuka simpul di hatiku. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memenuhinya. Mulai besok, posisi ratu di istana ini adalah milikmu. Misi sampingan telah gagal. Silakan kembali ke misi utama. Jika tidak, kamu tidak bisa kembali ke dunia nyata. Kaisar, aku tidak ingin posisi permaisuri, juga tidak ingin hadiah apapun. Aku hanya ingin. Mengapa? Padahal hanya perlu menyelesaikan tugas itu. Aku bisa kembali. Tapi mengapa? Hatiku merasa sedih tanpa alasan. Hanya ingin apa? Hanya. Kaisar bisa memanjakanku sekali. Xiangxi. Kamu keracunan dan terluka. Istirahatlah dulu 2 hari. Apa yang kamu inginkan? Aku dan kamu masih punya banyak waktu. Kaisar, Anda ingin menjadikan Selirsi sebagai permaisuri. 3 hari lagi akan diadakan upacara penobatan. Anda yang mengurusnya. Kaisar, pikirkan lagi. Ahli astrologi sudah meramalkan, Selirsi ini pasti akan membunuh Kaisar. Meskipun dia berjasa menyelamatkan Kaisar, tidak bisa langsung dinobatkan sebagai permaisuri. Hanya mimpi saja. Jangan percaya hal-hal mistis. Perintahku. Apakah kamu berani mengkritik? Hamba tidak berani. Akhirnya ada satu kesempatan hadiah. Bisa mengirimkan satu barang zaman modern. Kau malah menyuruhku mengirimkan buku pelajaran. Bukankah sebentar lagi akan kembali? Hitung-hitung waktunya. Pulang langsung ketemu minggu ujian. Aku tidak ingin gagal. Kaisar tiba. Selirsi terima perintah. Tidak perlu. Xiangxi tidak suka upacara yang bertele-tele. Masalah penobatan permaisuri. Aku yang akan memberitahunya langsung. Semua mundur. Ya, Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Hari ini mulai. Saya akan mengangkat Anda sebagai permaisuri. Hadiah-hadiah ini. Saya yang memerintahkan Departemen Dalam Negeri mempersiapkan 108 macam. Tidak tahu apakah sesuai dengan keinginan Anda. Yang mulia, hadiah-hadiah ini sungguh sangat berharga. Sangat mulia. Sayangnya, tidak ada satupun yang benar-benar saya inginkan. Lalu apa yang sebenarnya Anda inginkan? Burung ini memang lucu. Burung kenari ini. Datang dari persembahan dinasti Yo Barat. Sulit didapatkan. Hanya ada sepasang. Satu lagi ada di istana saya. Yang satu ini. Saya pikir istana Anda sepi dan kesepian. Saya berikan kepada Anda untuk menghibur diri. Cantik memang. Tapi sayangnya, sepanjang hidupnya terkurung dalam sangkar kecil ini. Sangkar burung kenari ini. Terbuat dari emas murni. Sangat berharga. Setiap hari minum air mata air suci. Makan beras persembahan. Hidup begitu nyaman. Menerima kasih sayang, mengapa harus disayangkan? Sangat berharga. Itu nilai di mata Anda. Hidup nyaman, itu tingkatan yang Anda tentukan. Yang disebut kasih sayang adalah pemberian yang Anda anggap begitu. Tapi bagaimana burung tahu tingkatan dan harga diri yang dia inginkan? Hanyalah langit luas dan bumi terbentang, bebas merdeka. Wei Xiangxi, mengapa pikiran dan keinginan Anda selalu berbeda dengan orang lain? Siapa sebenarnya Anda? Yang mulia, jika aku berkata, akankah kau percaya? Selama kau yang mengatakannya, aku akan percaya. Yang mulia, sebenarnya aku datang dari masa depan. Aku bukan dari zaman kalian. Apa kau mengerti apa itu datang dari masa depan? Dari masa depan. Yaitu, sebelum aku datang ke sini, di zaman modern tempat aku berasal, tidak seperti kerajaan feodal kalian ini, sama sekali berbeda. Di sana teknologi sangat maju, dan laki-laki serta perempuan setara. Kami juga punya hak dan untuk bekerja. Jadi di zaman modern kalian, itulah sekolah yang kau maksud. Dan pekerjaan yang kau lakukan adalah seperti ini. Bukan, kalau kami bersekolah di sana, kami harus memilih jurusan. Dan kebetulan aku belajar tentang ini, ilmu kedokteran andrologi. Ilmu kedokteran andrologi. Yaitu
Profesi yang setiap hari menangani berbagai pria dengan kasus-kasus yang memalukan. Bukan begitu. Yang mulia, kami para mahasiswa kedokteran. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, semua sama saja bagi kami. Semuanya sama. Lagi pula, aku hanya belajar teori. Aku melarangmu. Apapun sekolah yang ingin kau masuki, apapun pekerjaan yang ingin kau lakukan, aku bisa mengizinkannya. Tapi soal ilmu kedokteran andrologi ini, jika kau ingin memeriksa, kau hanya boleh memeriksa aku. Yang mulia, aku tidak memeriksa pria lain. Aku hanya membaca buku. Apa menariknya membaca buku? Apa yang ada di buku aku juga punya. Mengapa kau tidak memeriksa aku saja? Cemburu sekali yang mulia ini. Apa-apaan ini cemburu bahkan pada karakter fiktif di buku. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan membaca buku lagi. Nanti, kamu akan jadi buku pelajaran urologi aku. Udah deh. Karena kamu bilang kamu dari zaman modern. Aku jadi penasaran. Di tempatmu pasangan suami istri, sehari-hari gimana sih hidupnya? Ngomong-ngomong soal ini, aku mau cerita dikit nih. Di tempatku, sistemnya monogami. Pria harus jaga moral, jangan sampai selingkuh. Juga nggak boleh poligami. Dan di tempatku, gedungnya setinggi ini, jalannya selebar ini. Kasurnya juga. Itu tuh, kasur spring bed yang empuk banget. Kamu tidur langsung tenggelam, nggak kayak di sini. Spring bed itu. Dan kita berdua nggak bisa dipanggil kaisar dan selir. Juga nggak bisa dipanggil suami dan istri. Kamu harus panggil aku istri. Wei Xiangxi. Istri. Suami. Xiaoqi orang dari negara barbar itu. Mungkin sampai mati dia nggak nyangka. Dia nggak cuma bunuh orang tua dan keluarganya sendiri, tapi juga hancurkan negaranya sendiri. Kayak anjing liar yang diadopsi keluarga Xiao. Kayak gitu. Bunuh ayah dan rajanya sendiri. Orang nggak bermoral kayak kamu. Nggak pantas jadi penguasa dunia. Cepat putuskan. Bunuh dia biar aman. Semua orang di dunia ini bohong sama aku. Ayah dan kakak kaisar bohong sama aku. Sahabat terbaik juga bohong sama aku. Kalau kamu lakukan semua ini buat aku. Jangan-jangan kamu juga bohong sama aku. Kaisar. Info aja. Buku ini akan segera mencapai akhir besar. Jadi tolong keluar dari gerbang istana secepatnya. Kembali ke dunia nyata. Akhir besar datang begitu cepat. Ya begitulah. Meskipun misi utama sudah selesai, tapi kalau tidak keluar tepat kamu juga akan menghilang bersama akhir cerita. Bersamaan dengan akhirnya. Menghilang begitu saja. Lalu senang. Apa isi akhir besar itu? Mengapa kamu bertanya hal ini? Apakah ini penting untukmu? Penting. Ini adalah novel asli. Akhir besar ada di sini.
Sejak bulan dingin, Pangeran Fen bersekongkol dengan suku luar. Pasukan besar menyerbu masuk. 28 tentara pemberontak melaju tanpa hambatan, menyerang ibu kota. Pada malam bersalju bulan pertama, Xiao Qi meninggal. Negara runtuh. Xiangxi. Yang mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Ini adalah masakan yang kubuat sendiri untukmu. Cobalah apakah sesuai selera atau tidak. Anda kan kaisar. Mengapa tiba-tiba memasak untukku? Kemarin kamu bilang, di zamanmu, pria juga harus bisa memasak. Masa untuk istrinya bukan? Kenapa? Apakah kamu meragukan kemampuan masakku? Tidak sama sekali. Rasanya enak. Simpan saja dulu. Akhir-akhir ini perbatasan negara tidak tenang. Aku sangat sibuk dengan urusan negara. Tidak punya waktu luang untuk menemani kamu. Tapi kamu tenang saja. Upacara penobatan permaisuri tetap akan dilaksanakan. Aku sudah berjanji padamu. Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Sejak bulan dingin, Pangeran Fen bersekongkol dengan suku luar. Pasukan besar masuk ke wilayah kita. 28 pemberontak menyerbu dengan cepat, menembus ibu kota. Malam salju di bulan pertama, Xiao Qi meninggal. Negara hancur. Dia mengatakan perbatasan tidak stabil, urusan pemerintahan sibuk. Akhirnya negara hancur. Bukankah itu sudah terjadi? Urusan pemerintahan Kaisar sibuk. Nanti malam saya akan datang melihatmu. Kaisar. Hei, apakah kamu ingin mengubah akhir cerita? Di novel urusan pemerintahan sudah lama bermasalah. Generasi sebelumnya lebih parah lagi politik korup dan perpecahan serius. Hanya dengan kalian, tidak mungkin mengubah akhir cerita negara hancur. Lebih baik kamu segera kembali ke dunia nyata. Jangan buang waktu. Apakah kamu punya sesuatu yang ingin dikatakan kepada Kaisar? Tidak. Saya hanya sedikit tidak tega meninggalkanmu. Kaisar, Anda harus tidur. Meskipun urusan pemerintahan baru-baru ini sibuk, tapi tidak boleh merusak kesehatan Kaisar. Baru-baru ini wilayah-wilayah tidak tenang. Di istana ada yang mencurigakan. Berikan perintah. Mulai hari ini Departemen Perang merekrut banyak tentara. Siapapun yang masuk atau keluar istana, harus diperiksa dengan ketat. Ya. Oh ya Kaisar. Gaun penobatan permaisuri dan mahkota 9 naga 4 Phoenix sudah selesai. Besok pagi, hamba akan mengantarkannya ke si Changzai. Taruh saja. Nanti Kaisar sendiri yang akan mengantarnya. Di tempat kami, semua monogami. Pria harus menjaga moral pria. Jangan sampai berselingkuh. Sejak hari ini, saya akan membubarkan istana. Di istana saya, hanya ada Wei Xiangxi seorang. Kaisar, ini. Bagaimana? Tidak peduli alur cerita mana yang diambil, tidak bisa diubah. Akhir yang menyedihkan bagi negara Xiao. Bagaimana ini? Menyerahlah. Xiao Qi adalah penjahat besar dalam novel. Tidak peduli bagaimana ceritanya diubah. Penulis pasti akan membuatnya. Matilah dan hancurlah negaranya. Dan kamu juga pernah bilang, takdir sudah menentukan ini. Apalagi ini hanya sebuah novel dari penulis. Kenapa? Kenapa harus kaisar? Dan juga hanya karakter dalam novel. Kamu sangat peduli padanya. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya. Saya tidak tahu. Dibandingkan Xiao Qi, lebih baik kamu khawatir pada dirimu sendiri. Dia sudah memerintahkan untuk menutup istana. Malam ini adalah kesempatan terakhirmu untuk melarikan diri. Malam ini. Hanya satu orang yang bisa membebaskanmu. Orang itu sama sepertimu. Datang dari dunia nyata yang melintasi waktu. Cigasna adalah membawamu pergi dari istana ini. Bagaimana saya bisa menemukannya? Dia sudah datang. Halo. Kamu. Jangan bicara, semuanya ikuti rencana saya. Xiangxi, mulai sekarang kamu adalah satu-satunya istri saya. Yang mulia tak tertandingi. Tempat Fengyi, kehormatan tak tertandingi. Kamu pasti sangat menyukainya. Tugasmu adalah tidur dengan kaisar. Ya. Sekarang tugasku selesai. Aku juga harus pergi. Asalkan aku keluar dari gerbang istana, aku bisa kembali ke dunia nyata. Lalu tugasmu. Sistem bilang, tugasku adalah malam ini mengantarmu keluar. Malam ini kebetulan giliranku berjaga.
Aku akan diam-diam mengantarmu keluar. Asalkan keluar dari pintu ini hari ini, aku akan benar-benar pergi dari dunia ini. Wei Xiangxi. Asalkan. Kaisar memanjakanku sekali. Tugasmu adalah tidur dengan kaisar. Ya. Sekarang tugasku selesai. Aku akan pergi. Aku pikir, kamu adalah satu-satunya yang tulus padaku di dunia ini. Tidak disangka. Bahkan kamu juga meninggalkanku. Bahkan kamu juga menipuku. Waktu tidak banyak lagi. Aku akan mengantarmu keluar kota. Kamu. Cepat pergi. Dia tidak berani menyentuhku. Kamu bilang aku tidak berani menyakitimu. Kamu menipu perasaanku. Mengapa kamu meninggalkanku? Apa aku belum cukup baik padamu? Mengapa bahkan kamu juga meninggalkanku? Kaisar. Aku orang modern. Aku tidak bisa seumur hidup terkungkung di istana ini. Aku tahu, karena aku tahu. Kamu berbeda dengan wanita biasa. Jadi aku memberimu posisi Fengi, kekayaan dan kemuliaan, kehormatan tertinggi. Bahkan untukmu, aku membubarkan istana. Tapi kamu menyelamatkan nyawaku, meminta kasih sayangku. Apakah semua ini hanya untuk kembali ke yang kamu sebut modern? Apakah semua yang kulakukan untukmu tidak layak untuk membuatmu tinggal? Kaisar. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi dunia ini hanyalah sebuah cerita. Takdir kita harus berakhir di sini. Aku memang bukan orang dari dunia ini. Dunia ini juga akan berakhir. Kalau tidak percaya, lihatlah sendiri. Omong kosong. Cerita apa lagi ini? Wei Xiangxi, kamu bicara apa? Apakah kamu sudah gila? Kaisar, aku benar-benar tidak berbohong. Akhir dari cerita ini sudah ditentukan. Xiao akan runtuh. Kamu akan menjadi kaisar yang runtuh, cepat atau lambat. Hanya masalah berapa banyak tinta penulis. Kalau kamu masih mau mendengarku, segeralah turun tahta. Sebelum negara ini hancur, lari selamatkan dirimu. Berani sekali. Kamu berani bicara seperti ini. Di depan kaisar. Cepat berlutut. Minta ampun untuk 9 generasimu. Sudahlah. Xiangxi, omong kosong yang kau ucapkan. Aku bisa pura-pura tidak mendengarnya. Aku akan bertanya sekali lagi dengan tulus. Apakah kau benar-benar ingin tinggal dan menjadi permaisuriku? Atau kau ingin kembali ke zaman modernmu? Maaf Baginda. Aku memilih kebebasan. Penjaga. Ya. Wei Xiangxi dikurung di istana dingin. Jaga ketat. Tidak boleh keluar. Baik. Baginda, sebentar lagi akhir cerita. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku akan mati, Baginda. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seumur hidupmu, kau hanya akan menjadi wanita milikku. Dunia tempat kalian berada hanyalah sebuah buku cerita. Akhir dari buku cerita ini sudah ditentukan sejak lama. Xiao pasti akan runtuh. Kau pasti akan menjadi raja yang kehilangan kerajaan. Lapor. Baginda. Ada kabar buruk. 3 wilayah besar bersekutu memberontak. Dan telah merebut Hiluo. Kerahkan pasukan Longxiang Huben dan Xuanjia untuk menumpas pemberontakan 3 wilayah besar. Baik. Wilayah besar memberontak, menyerbu Hiluo. Kaisar Xiaoji untuk menumpas pemberontakan. Tulisan di buku ini kenapa sama persis dengan yang baru saja terjadi? Tulisan di buku ini kenapa sama persis dengan yang baru saja terjadi? Lapor Baginda. 3 wilayah kekuasaan besar malah bekerja sama dengan negara musuh. Negara musuh sedang bergerak menyerang perbatasan negara Xiao. Menyerbu Liangzhou. Memobilisasi pasukan lokal, mempertahankan posisi strategis. Ya. Tiga wilayah kekuasaan besar berkhianat dan bekerja sama dengan musuh. Bekerja sama dari dalam dan luar. Menembus Liangzhou. Xiaoqi memobilisasi pasukan lokal. Apakah semua ini seperti yang dikatakan Wei Xiangxi? Buku ini benar-benar menuliskan takdirku dengan sangat akurat. Akhir dari cerita ini sudah ditentukan sejak awal. Negara Xiao pasti akan hancur. Kamu pasti akan menjadi raja yang kehilangan negara. Akhir. Pasukan pemberontak memasuki ibu kota. Xiaoqi tewas dalam pertempuran. Negara Xiao hancur. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku menjadi raja yang kehilangan negara? Lapor. Kaisar. Ada masalah besar.
Pemimpin pasukan Long Xiang berbalik dan memberontak. Membenal pemimpin pasukan Huban dan Sunjia. Sekarang memimpin 3 pasukan. Menyerbu ibu kota. Memobilisasi pasukan pengawal istana. Aku akan memimpin pasukan sendiri. Ya, Tiran Xiaoqi memimpin pasukan sendiri. Menumpas pemberontak. Selama 10 tahun. Menimbulkan penderitaan bagi rakyat. 10 tahun kemudian, mati dan negara hancur. Apapun yang kulakukan. Akhir seperti ini. Apakah sudah ditakdirkan? pasukan pemberontak memasuki ibu kota. Akhir cerita akan segera tiba. Tugas akan segera gagal. Apapun yang kulakukan. Akhir seperti ini. Apakah ini semua sudah ditakdirkan? Ini adalah kesalahan dunia ini. Di seluruh dunia, semua orang tidak punya pilihan. Kamu sebagai seorang kaisar. Lalu apa? Dalam situasi besar dunia ini, kamu hanyalah sebuah bidak kecil yang tak berarti. Jika takdir sudah ditentukan, semua tidak bisa diubah. Lalu aku bisa melakukan apa untuk mengubahnya? Laporan. Kaisar. 200.000 pasukan pengawal sudah siap. Mohon Kaisar memimpin sendiri. Sudahlah. Kaisar. Jika akhirnya sudah ditentukan, aku. Mengapa harus menambah pembunuhan? Kaisar, apakah Anda akan menyerah tanpa bertempur? Bagaimana bisa ini terjadi, Kaisar? Seorang kaisar menyerah tanpa pertumpahan darah. Bukankah ini akan membuat orang-orang menertawakan kaisar? Kejayaan dan keruntuhan suatu negara adalah takdir. Siau negara sampai sekarang sudah diambang kehancuran. Aku mengapa harus untuk nama baik yang disebut-sebut ini menyengsarakan rakyat? Laporan. Kaisar, buruk. Pasukan pemberontak sedang menyerbu istana. Datang tepat waktu. Aku akan berunding langsung dengan mereka. Masih ingin lari? Kaisar, Ikuti aku. Aku akan mengantarmu keluar. Xiangxi. Jika akhirnya sudah ditentukan, maka satu-satunya yang bisa kuberikan padamu hanyalah kebebasan yang kau inginkan. Kaisar Wu memang pemberani dan ahli perang. Satu orang bisa menghadapi 1000 musuh. Kalau bukan karena rencana jitu sang jenderal ini, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun terhadapmu. Aku tidak mengerti. Kamu punya 3.000 pasukan pengawal yang terlatih dan tangguh. Tapi kenapa tidak mengerahkan satu pasukan pun? Hanya membawa seorang wanita ini untuk mati sia-sia. Kalian semua memberontak. Bukan hanya untuk merebut tahta Xiao. Siapapun yang duduk di tahta itu sama saja. Tapi jika kalian ingin aku menyerahkannya, aku punya 3 syarat. Jika kamu tidak setuju, aku akan mengambil kepalamu sekarang juga. Baik. Katakan syarat apa? Pertama, bencana pemberontakan hari ini tidak boleh merugikan rakyat kota. Tidak boleh merusak satu helai rumput pun. Kedua, setelah naik tahta, hentikan perang. Berpolitik dengan kebajikan, agar dunia damai selamanya. Ketiga, biarkan permaisuriku pergi dengan selamat. Syarat pertama dan kedua adalah kewajiban memerintah dan menjaga dunia. Aku pasti setuju. Tapi yang ketiga ini, aku dengar seliramu ini sangat setia padamu. Sedangkan aku orang yang penuh curiga. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya pergi dengan selamat? Berani kamu. Kecuali dia bisa membuktikan padaku kesetiaannya padaku dengan membunuhmu sang kaisar. Maka aku akan membiarkannya pergi. Bagaimana? jangan kaisar. Aku tidak bisa. Akhirku sudah ditentukan. Dengan senang hati aku akan memberimu kebebasan. Tidak. Kaisar, Jika ada kehidupan selanjutnya, aku juga ingin pergi ke duniamu. Menjadi pasangan biasa.
Akhir Sirda Teleterkepe. Akan segera meninggalkan dunia tugas. Harap diperhatikan. Akan segera meninggalkan dunia tugas. Baik. Bagaimana bisa bermain sebaik itu? Sisi. Dari mana datangnya keyakinan yang begitu kuat? Bukankah kamu belajar kedokteran? Ini sepertinya. Seperti pernah mengalaminya sendiri. Sutradara, sebenarnya aku benar-benar pernah mengalaminya sendiri. Xiao Qi, novelnya sudah lama selesai. Sekarang kamu ada di mana? Ayo. Kita siap untuk adegan berikutnya. Syuting adegan ranjang pemeran utama. Sutradara, adegan berikutnya syuting adegan ranjang. Sisi. Pemeran utama pria di film kita adalah CEO investor kita. Wajahnya itu ampan sekali. Tenang saja. Syuting adegan ranjang dengannya. Pasti tidak rugi. Lihat kita ini. Chat Heng. Selamat datang Xiao Xiao. Xiao Sang actor buzzer. Ayo. Cepat adegan berikutnya. Wei Xiangxi. Lama tidak bertemu.